Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, mari kita mulai pembelajaran kita. Bab 3, cita-citaku menjadi anak soleh. Sudah siap semua? Bukunya sudah dibaca? Oke, sekarang kita mulai. Anak soleh, kamu sering mendengar kata-kata anak soleh? Ya, anak soleh itu intinya anak yang baik. Baik dalam hal apa? Baik dalam hal perkataan ataupun perbuatan. Jadi anak soleh itu adalah anak yang memiliki sikap dan perbuatan yang berakhlak karimah. Akhlak karimah itu apa? Akhlak karimah adalah akhlak yang terpuji. Segala perkataan dan perbuatannya mengarah kepada akhlak terpuji. Itu adalah cita-cita yang harus kamu raih. Berlomba-lombalah kamu menjadi anak yang soleh. Anak soleh banyak sekali ciri-cirinya. Di antaranya yang akan kita pelajari adalah tentang jujur. Ya, jujur di sini bisa berarti lurus hati, tidak curang, atau tulus dan ikhlas. Maksudnya di sini adalah segala apa yang kita katakan ataupun yang kita perbuat itu sesuai dengan kenyataan atau sesuai dengan yang sebenarnya. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 119, Allah menyuruh kita untuk menjadi orang-orang yang jujur dan selalu bersama orang-orang yang jujur. Bunyi ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar, shadiq, benar atau jujur. Itu perintah. Ya, kita dikatakan hai orang-orang yang beriman, berarti kamu orang beriman. Kita disuruh untuk mencari teman, bergaul dengan orang-orang yang jujur. Berarti kita juga harus berbuat jujur. Lawan dari kata jujur adalah bohong, dusta. Itu ya lawannya. Nah, perlu kamu ketahui bahwa jujur itu akan membawa kita kepada kebaikan, sedangkan kebaikan itu akan membawa kita ke surga. Jadi jujur itu akan membawa kita ke surga. Sebaliknya, bohong atau dusta itu akan membawa kepada kejahatan atau kejelekan, dan kejahatan atau kejelekan akan membawa kita ke neraka. Jadi mari kita berlomba-lomba menjadi orang yang jujur. Nah, perilaku jujur yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, ini contoh kalau di sekolah, ketika ada ulangan tidak mencontek, baik itu menyontek buku atau mencontek temannya. Nah, kalian coba jujur pada diri sendiri, sudah melakukan hal itu atau belum? Malah kadang contoh kerjasama ya, warah-warahan. Nah, itu. Yang kedua, ketika kamu bermain dengan temanmu, kamu tidak curang. Atau ketika kamu jajan di kantin atau di warung, warungnya penuh, banyak yang beli, katakan kalau kamu ambil 3 ya bayar 3, ambil 2 ya bayar 2, jangan ambil 3 bayarnya cuma 1. Kasihan pedagangnya itu hanya mengambil untung sedikit, tapi ternyata tidak untung, dagangannya habis, ternyata rugi karena banyak yang membeli tidak jujur. Banyak sekali contohnya, itu diantaranya seperti itu ya. Nah, orang yang jujur hidupnya itu akan tenang. Itu salah satu manfaat dari sikap jujur. Hidupnya tenang, teman-temannya senang. Coba kamu bayangkan kalau kamu tidak disukai teman karena kamu tukang bohong,
Kamu akan sedih, bukan? Nah, terus kita akan dipercaya. Kamu pernah melihat film Ipin Upin kan? Di mana Jarjit jadi mengembala domba, Ipin Upin jadi petaninya, tapi yang namanya Jarjit itu terkenal tukang bohong, suka apa ya namanya ya? Kalau zaman sekarang ngeprang, itu ya, ngeprank. Pura-pura dombanya pura-pura dimakan serigala, dia teriak-teriak, begitu orang pada datang ingin menolong, ternyata dia tertawa terbahak-bahak, orang-orangnya sudah ketipu. Nah, pada saat dia berteriak beneran karena memang ada serigala, orang-orang sudah tidak mempercayainya. Akibatnya apa? Akibatnya gembalanya itu mati semua dimakan serigala. Dia tinggal menangis, merasa rugi. Jadi orang berdusta itu tidak akan untung, tapi akan rugi. Ruginya apa? Tadi tidak dipercaya, tidak banyak teman pada tidak suka. Nah, orang yang jujur itu manfaat yang lainnya adalah hidupnya tenang. Kalau orang tidak pernah berbohong, itu akan tenang. Orang yang berbohong itu akan ketakutan. Ketakutan apa? Suatu saat kebohongannya akan terbuka atau dilihat atau ketahuan ya. Terus yang jelas, orang yang jujur itu akan dicintai Allah, cintai Rasul, juga mendapat pahala yang akhirnya sampai kepada ke surga. Itu jujur. Maka dari itu kita biasakan sikap jujur. Ya, karena sikap jujur ini adalah teladan dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dari kecil sampai meninggal itu nggak pernah berbohong. Ya, Nabi Muhammad bahkan mendapat gelar Al-Amin sampai ketika Nabi Muhammad mendapat wahyu menyampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy. Sebenarnya mereka percaya apa yang disampaikan Nabi Muhammad. Karena apa? Karena mereka yakin Muhammad itu nggak pernah berdusta. Namun karena keegoisan, gengsi, akan keyakinan, karena apa? Nabi Muhammad itu orang miskin, Nabi Muhammad itu ya anak yatim, Nabi Muhammad itu tidak punya harta, sementara yang diajak adalah orang-orang kaya. Mereka gengsi, masa saya ngikutin Muhammad yang bukan siapa-siapa. Nah, karena gengsi mereka itu akhirnya mereka tidak mengakui. Padahal di dalam hati mereka itu benar-benar percaya apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Karena memang beliau mendapat gelar Al-Amin, dapat dipercaya, tidak pernah berdusta sekalipun dalam hidupnya. Maka dari itu kita teladani sifat Nabi Muhammad, yaitu jujur agar kita hidupnya bahagia. Ciri yang selanjutnya, ciri anak soleh selanjutnya adalah ya hormat dan patuh kepada orang tua. Orang tua kita kenapa harus kita hormati, kenapa harus kita patuhi? Karena orang tua kita sudah berkorban luar biasa, sangat besar. Walaupun kita balas, kita tidak akan mampu balasan itu hanya sebagian kecil. Ya, kamu memberi orang tuamu rumah yang bagus, mobil yang mahal, uang yang banyak, itu tidak sepadan dengan pengorbanan orang tua kita. Maka dari itu menghormati orang tua hukumnya wajib. Kalau kamu hormat dan patuh pada orang tua, kamu disebut juga anak birrul walidain, anak soleh. Tapi kalau kamu tidak menghormati orang tuamu, tidak patuh pada orang tuamu, maka kamu anak yang durhaka kepada orang tua. Nah, bagaimana cara kita hormat dan patuh kepada orang tua? Nah, dalam kehidupan sehari-hari, cara kita menaati atau patuh kepada orang tua itu banyak sekali contohnya ya. Nah, ini di dalam surat Luqman
ayat 14 sampai 18 itu kita disuruh berbakti kepada orang tua. Ini di dalam surat Ar-Luqman ya, Bu Guru bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Nah, wa wassaynal insana biwalidayhi, dan aku perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada ibu bapaknya. Kenapa? Hamalathu ummuhu, ibumu sudah mengandungnya. Wahnan ala wahnin, dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Wa fisaluhu fi amaini, kemudian menyapihnya dalam keadaan 2 tahun. Anishkurli, bersyukurlah kamu kepadaku, wali walidaik, dan bersyukurlah kepada ibu bapakmu. Ilayyal masir, hanya kepadakulah engkau kembali. Ibumu sudah melahirkan kamu, mengandung kamu itu dalam keadaan payah, tidur saja susah, kemudian menyusui kamu sampai 2 tahun, belum ketika kamu sakit dan lain sebagainya. Itu pengorbanan orang tua yang tidak bisa kita balas dengan apapun. Maka cara kita membalasnya yang paling mudah dengan cara apa? Dengan cara tidak pernah membuat ibu bapak kita bersedih, menangis, malu. Itu saja yang bisa itu yang kamu praktekkan. Kamu tidak sampai membuat beliau malu, tidak sampai membuat beliau sedih, apalagi menangis, maka kamu sudah disebut anak yang berbakti kepada orang tua. Nah, sekarang cara kita atau contohnya, kita hormat pada bapak ibu adalah taat kepada orang tua. Taat ini gimana? Ketika kita dibilangin, dinasehati, maka kita taati. Apa yang dilarang orang tua, maka jangan dilanggar. Kamu dilarang main sama main sama orang tuamu. Kamu pamit mau main, jangan mas, nanti mainnya sore saja, sekarang belajar dulu. Ya diikuti. Ya, apa yang dilarang orang tua itu adalah suatu hal yang baik. Orang tuamu itu lebih pengalaman daripada kamu. Jadi apa yang disampaikan orang tua tentu yang terbaik untuk anaknya. Yang selanjutnya, ketika kita berbicara pada orang tua, kalau kamu itu hormat kepada orang tua, itu kamu ngomongnya, berbicara kepada orang tua itu dengan kata yang lemah lembut, santun. Jangan suaramu lebih tinggi dari orang tuamu. Orang tuamu gentak kamu umpamanya, ya kamu jangan ikut gentak, tapi kamu malah suaranya lebih rendah. Tidak boleh lebih tinggi dari orang tua kita. Terus yang selanjutnya, mendoakan orang tua kita ya. Orang tua kita itu kita doakan setiap hari. Ketika ayahmu pamit mau berangkat kerja, kamu doakan supaya ayahmu selamat, sehat, bawa rezeki yang banyak. Begitu juga dengan ibumu. Ibumu kamu doakan supaya sehat, biar bisa merawatmu dengan baik. Kamu doakan supaya dosa-dosa mereka diampuni. Begitu. Itu salah satu cara kita untuk hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, selanjutnya membantu pekerjaannya. Yang namanya pekerjaan ibu itu banyak sekali, kalau dihitung atau ditulis di bukumu bisa penuh. Ya, mulai dari ibu itu mulai dari terbit matahari, terbit fajar sampai malam hari, ibumu itu enggak berhenti-berhenti. Coba kamu lihat aktivitas ibumu. Satu hari ini kamu amati apa yang dilakukan ibumu. Mulai dari bangun tidur ibu ngapain? Ada masak, ada sholat, ada mempersiapkan segalanya buat kamu, adikmu, kakakmu.
Kemudian setelah kamu selesai pada makan, cuci piring. Setelah cuci piring mungkin ibu cuci baju selesai, jemur selesai, mandi, kemudian ke pasar bikin makanan lagi buat kamu dan adik-adikmu. Kemudian beres-beres rumah. Terus mungkin adikmu rewel, macam-macam. Belum yang kondangan dan lain sebagainya. Ibumu itu nggak pernah berhenti. Ibumu itu capek sekali di rumah. Jadi kamu sebagai anak, kamu membantu pekerjaan orang tua yang kamu bisa. Contoh, rumahmu berantakan karena kamu mainan sama adikmu. Ya setelah selesai diberesi. Kamu bangun tidur, iya kamarmu dirapikan. Kamu belajar, iya bukunya ditatani. Itu contoh salah satu cara kita hormat dan patuh pada orang tua, ya. Nah, manfaatnya apa kalau kita hormat dan patuh pada orang tua? Ya, yang pertama adalah terhindar dari murka Allah. Ya. Ketika orang tua kita murka, Allah juga murka. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Itu kata Nabi. Ridhonya Allah bergantung pada ridho orang tua dan murkanya Allah bergantung pada murka orang tua. Jadi ketika orang tuamu tidak marah, Allah juga tidak marah. Nah, kalau anak yang solih tentu tidak akan dimarahi oleh orang tua, tapi diridhoi oleh orang tua. Selanjutnya, orang yang berbuat baik kepada orang tua itu hidupnya akan indah, akan berkah, rizkinya melimpah, sehat dan bahagia. Jalan yang paling mudah menuju surga, surga itu pintunya banyak, jalannya banyak. Tapi jalan yang paling mudah dan paling lurus itu adalah berbakti kepada kedua orang tua. Jadi kalau kamu berbakti pada orang tua, surga itu sudah menantimu. Ya. Selanjutnya, hidup jadi bahagia, dapat pahala dan masuk surga. Ya itu ya, sudah Bu Guru sampaikan. Apalagi nanti kalau orang tuamu sudah dalam keadaan payah, sudah tidak mampu, mungkin sakit dan lain sebagainya, itu ladang amal, ladang pahala bagimu. Perlakukan orang tuamu dengan lemah lembut, dengan kasih sayang, bahagiakan orang tua itu ya, nanti kamu akan masuk surga. Selanjutnya, orang tuamu yang kedua adalah guru. Guru itu adalah orang tuamu di sekolah. Jadi ketika kamu di sekolah memiliki keluh kesah, sedih, sampaikan kepada gurumu, karena gurumu itu adalah orang tuamu juga di sekolah, pengganti orang tua di sekolah. Kenapa kita harus hormat dan patuh pada guru? Karena guru mengajari kita ilmu yang bermanfaat. Kamu sekarang sudah kelas 5, kamu dulu sebelum SD sudah di TK, dulu kamu tidak berani ngomong di depan, tidak berani nyanyi di depan. Gurumu di TK membuat kamu jadi berani, membuat kamu jadi pintar, membuat kamu jadi bisa berkreasi. Kemudian kamu masuk di SD, kamu diajarin berbagai macam ilmu, diajarin macam-macam sehingga kamu pintar, dari tidak bisa nulis jadi nulis, sampai seterusnya kelas 5, nanti kelas 6 kan SMP. Nah, gurumu semua itu tidak ada yang pelit dalam hal ilmu. Bu Guru memberikan ilmu semuanya kepada kamu yang diketahui guru. Tidak ada guru yang menyembunyikan ilmu. Ilmu yang diberikan pun bermanfaat. Dengan tujuan apa? Agar kamu kelak menjadi anak yang bisa mandiri, bisa berbuat yang baik untuk negaranya, juga berkarakter. Karakter yang diharapkan adalah yang berakhlak karimah. Jadi itu sebabnya kita wajib hormat dan patuh kepada guru. Karena
Orang yang memuliakan guru, dia akan mendapatkan ilmu yang diberikan guru itu. Syarat untuk menjadi anak pintar adalah hormati bapak ibu gurumu dan jangan lupakan jasa mereka. Kamu harus ingat bu gurumu yang di TK, bu gurumu yang di SD, yang di SMP dan semuanya. Itu semua gurumu. Yang membuat kamu jadi pintar, jadi mandiri itu adalah gurumu. Jangan lupakan ya. Nah, ketika gurumu marah itu pasti ada sebabnya. Nah, kamu harus introspeksi, kenapa Pak Guru, Bu Guru marah? Pasti ada kesalahan di sini. Nah, itu seperti itu. Kalau kamu merasa tidak salah kok dimarahi Bu Guru, kamu bilang, Bu Guru, bukan saya. Nah, begitu. Jadi kita luruskan. Kalau Pak Guru, Bu Guru salah paham, kita luruskan. Tapi tidak ada Pak Guru dan Bu Guru di sini marah dengan marah yang sebenarnya. Marahnya itu sebenarnya hanya untuk menjadikan kamu itu menjadi lebih baik. Ya. Tidak ada guru yang ingin menyakiti muridnya. Nah, ketika kamu dihukum, kamu dinasehati, itu karena kasih sayang guru kepada muridnya. Agar apa? Agar dia menjadi lebih baik. Ya. Apa sih atau bagaimana cara kita, salah satu cara kita hormat dan patuh pada guru? Ya, kalau bertemu guru, ucapkan salam. Dimanapun berada, ucapkan salam. Kemudian patuhi segala perintah dan nasihatnya. Seperti sekarang pembelajaran daring ya anak-anak. Pembelajaran daring itu Bu Guru sering memberi tugas, Bu Guru sering menyampaikan. Itu tugas yang diberikan gurumu itu jangan sekali-kali ditunda. Jangan sekali-kali ditunda. Karena apa? Semakin ditunda semakin banyak. Karena setiap hari ada tugas. Itu salah satu cara kamu patuh kepada guru. Terus meneladani sifat atau sikap guru. Apa yang disampaikan Bu Guru, yang dilakukan Bu Guru kamu teladani. Umpamanya Bu Guru mengajarkan kamu sholat duha, mengajak kamu sholat duha, ya kamu teladani sholat duha itu, kamu melaksanakan sholat duha. Bu Guru setiap hari setiap pembelajaran mengajak kamu tadarus, ya kamu lakukan setiap hari tadarus. Tidak usah banyak-banyak, ya yang penting dilakukan secara kontinu setiap hari. 5 ayat itu kamu baca terus. Nah, apa manfaatnya ketika kita patuh dan hormat kepada guru? Ya, akan mendapat ilmu yang bermanfaat dan berkah dalam hidupnya. Jadi kamu nanti akan mudah dalam menjalani hidup ini. Kemudian pelajaran yang kamu terima pun akan mudah diserap, kamu cepat paham. Selanjutnya, jangan lupa doakan bapak dan ibu gurumu supaya sehat selalu agar bisa menolong atau memberi kamu ilmu. Dan perlu kamu ketahui setiap hari seperti Bu Is ini selalu mendoakan murid-muridnya. Baik murid yang sekarang diajar ataupun yang belum diajar atau yang sudah lulus, itu selalu didoakan untuk kebahagiaan anak-anak atau murid-muridnya. Selanjutnya, sikap anak soleh yang lain adalah indahnya saling menghargai. Nah, apa sih menghargai itu? Menghargai itu berarti menghormati, mengindahkan, memandang penting orang lain. Jadi menganggap ada orang lain di situ. Ya, jangan cuek. Itu menghargai. Contoh, ketika kita berbicara, ya orang yang diajak bicara itu ditatap. Jangan kita berbicara kamu main HP. Ya, itu seperti itu. Terus tidak mengecilkan teman. Teman itu semuanya sama.
Ya, jangan kamu lihat temanmu cacat atau tidak, temanmu cantik atau tidak, temanmu kaya atau tidak. Jangan kamu pandang seperti itu. Semuanya sama. Semuanya sama. Ya, di hadapan Allah itu semua sama, jangan dibeda-bedakan. Itu artinya kamu menghargai. Ketika kita melakukan sikap seperti itu dalam berteman, dalam bergaul, itu akan tercipta kerukunan. Ya, tercipta ketentraman karena kita saling menghargai, tidak pernah menjelek-jelekan, tidak pernah menghina. Nah, itu akan tercipta saling menghargai. Contoh, ketika ada temanmu yang berbeda keyakinan, ya tidak usah diejek. Kamu tidak membanggakan ajaranmu di hadapannya dia, ya. Itu namanya saling menghargai. Kemudian ketika kamu sedang diskusi, jangan kamu pengennya pendapat kamu yang diikuti, tapi kita lihat semua pendapat teman. Kalau itu memang baik, bisa kita ikuti. Ketika temanmu atau ada orang yang datang ke tempat kita jamu minimal dengan air putih. Nah, ya. Tamu yang datang ke rumah kita itu adalah membawa rizki. Rizki itu belum tentu bukan hanya uang ya atau yang lain. Ada juga rizki itu berupa kebahagiaan, berupa kesehatan, berupa nikmat yang kita rasakan. Bahkan mungkin bisa jadi juga rizki makanan dan lain sebagainya. Jadi siapa saja yang datang ke rumah kita itu adalah tamu yang harus kita hormati. Jamulah mereka minimal dengan air putih. Jangan kamu biarkan tidak minum apa-apa. Jamu ya, walaupun temanmu hanya main, nah, kamu kasih minum ya. Mungkin dia di sana jalan dari rumahnya ke tempatmu kan capek. Nah, minimal kamu jamu dengan minum air putih boleh. Malah sehat ya. Kemudian ketika kita bermain atau bergaul, jangan sekali-kali membicarakan kejelekan orang lain. Ketika kamu sudah tahu ada orang lain punya kejelekan, jangan kamu ceritakan. Nah, itu yang namanya ghibah. Ya. Jadi ketika kita sudah tahu ada kejelekan teman kita, ya sudah kita tutup sampai diri kita. Nah, berarti kamu menutup aib seseorang. Barang siapa yang menutup aib seseorang, maka nanti aibnya di hari kiamat akan ditutup oleh Allah, tidak dilihat, dalam arti seperti itu. Ya, indah sekali kalau kita saling menjaga, tidak membuka aib. Nah, itulah anak-anak pembelajaran kita hari ini, bahwa ketika kita ingin menjadi anak soleh, maka kita dalam berkata, berbuat, bercirikan akhlak karimah. Ada beberapa sifat atau sikap yang dilakukan oleh anak yang soleh. Sudah kamu ketahui tadi, diantaranya jujur, hormat dan patuh kepada guru, orang tua, dan juga saling menghargai. Marilah anak-anak, pembelajaran kita hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.